Fa innaha ghairu mukhallisatin fil akhirah inda katsirin minal muhaqqiqin. Karena taklid tidak menyelamatkan di akhirat, bahkan saya tambahkan tidak menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Kalau beliau mengatakan tidak selamat di akhirat, kita tambahin jangankan di akhirat, di dunia pun tidak selamat orang taklid itu. Betul, banyak sahabat Nabi beriman kalau apa itu jauhar atau alam wajib akli, ya itu kan mustalah ilmu setelah beliau kemudian wafat ya. Tapi yang dimaksud taklid itu adalah mengikuti selain Rasulullah dengan ittiba' jazim, dengan cara yang kuat, tidak mengerti apa dalil dan istidlalnya. Apa yang dikatakan beliau di sini, la yarda li aqaidihi hirfat at-taqlid. Al-Imam Sanusi mengatakan sebaiknya seorang mukallaf, orang dewasa yang beragama itu tidak senang, tidak puas, tidak ridha, keyakinan dia, akidah dia masih berdasarkan ikut-ikutan, taklid. Gimana Pak? Masih ikut-ikutan nggak? Maka untuk keluar dari taklid itu dua caranya. Satu, aktifkan pikiran, aktifkan dalil akal. Yang kedua, dalil nakal, dalil Quran dan Sunnah. Orang bisa paham Quran Sunnah pakai akal atau bukan? Maka akalnya harus oke dulu. Jadi dalil yang mesti kita aktifkan pertama, dalil akli. Kita sederhana sekali. Kalau ada bangunan, pasti ada yang bangun. Kalau ada orang mengatakan ada bangunan, ada masjid, ada rumah, tapi tidak ada yang bangun, itu orang berakal nggak? Nggak berakal. Bayangkan mobil, motor, tapi tidak ada yang mengemudi, tabrakan nggak? Kita lalai sebentar, tabrakan. Bagaimana mungkin setelah kita belajar ilmu alam, ternyata matahari, planet-planet, bulan, semuanya bergerak, betul nggak? Dia bergerak, semua dia berputar. Kalau tidak ada yang mengatur, itu akan terjadi tabrakan. Jika bumi ini tidak diatur, dia akan terlalu dekat ke matahari, panas, atau agak jauhan dikit, dingin. Siapa yang ngatur begini? Maka akal kita langsung mengatakan pasti dia ada yang mengatur. Dalam bahasa Indonesia kita sebut Tuhan. Bahasa Jawa disebut mungkin Gusti. Dalam bahasa Arab disebut ilah. Ya. Ilah itu orang musyrik juga sebut Allah itu ilah. Maka aneh ketika ingin berislam, berhijrah, tapi kemudian terjadi berarabisasi. Tidak boleh menerjemahkan ilah jadi Tuhan. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Itu orang Arab mengerti, kalau orang Indonesia mana paham. Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali yang masanya dia ada abad ke-5 dan 6 ya. Dia menerjemahkan ilah itu al-ma'luh, al-mahbub, al-ma'bud. Yang dirindu, yang dicinta, yang dituju, yang disembah. Bukan ilah-ilah begitu. Tiada ilah selain Allah ya. Ada satu masjid di Majestic tuh di atas, ada kaligrafi, tulisannya tiada Tuhan selain Allah, dibuat aja dicoret. Masjid Pak dicoret. Tapi saya nggak heran, dari dulu orang begitu, zaman Rasulullah aja Rasulullah dibentak Pak. Apalagi cuma kaligrafi ya. Fa innaha ghairu mukhallisatin fil akhirah inda katsirin minal muhaqqiqin. Karena taklid tidak menyelamatkan di akhirat, bahkan saya tambahkan tidak menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Kalau beliau mengatakan tidak selamat di akhirat, kita tambahin jangankan di akhirat, di dunia pun tidak selamat orang taklid itu. Nah.
wa yukhsha 'ala sahibihi syaq inda 'urudi asyubhat. Apa yang dikhawatirkan orang yang ikut-ikutan itu, orang yang taklid, yang akidahnya tidak karena dia olah pikirannya sendiri, baru kemudian masuk ke dalil nakli yang ada di Quran Sunnah. Kalau nanti muncul sesuatu hal yang syubhat itu yang bikin ragu. Contoh, ada orang berguru kepada gurunya, syekhnya, gurunya ahli zikir, seorang yang mantap kalbunya. Tahu-tahu gurunya bermaksiat. Dia sedang senang-senangnya ikut guru ini. Kira-kira gimana Pak? Menyaksikan guru bermaksiat. Murid ini goyang nggak? Bisa ragu nggak? Bisa ragu dia. Kenapa dia ragu? Karena dia tidak bisa memilah antara dalil gurunya dan gurunya, ilmu gurunya dan gurunya, itu dia nggak bisa bedain. Yang dia ikuti kan ilmu gurunya, bukan hanya guru itu sosoknya. Kalau sosoknya tidak suci, tapi ilmu guru insya Allah suci. Bisa bedain? Ya. Kalau dia mengerti ilmu gurunya, gurunya mengajarkan bahwa yang dijamin untuk tidak berdosa hanya para nabi. Sedangkan selain para nabi pasti berdosa. Kalau dia lolos di situ saja, dia selamat itu. Gimana? Ikut guru itu sosoknya atau ilmunya? Yang boleh kita ikuti sosok dan ilmunya sekaligus itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di luar itu yang kita ikuti hanya ilmu. Jika sesuai amalnya dengan ilmu yang diajarkan kita ikut. Jika tidak, kita katakan wajar guruku manusia biasa bukan nabi. Maka ketika guru kita aneh, kita tidak tinggalkan dia dan kita tidak syak kepada ajaran dia. Nah, bisa membedakan itu ya. Ya. Contoh ini, ada ustadz berurusan dengan travel, urusan dengan haji. Seandainya terbukti dia memang bersalah, berarti kan kalau muridnya mengikuti ilmu gurunya, muridnya gak bubar pengajian sama dia. Tapi kalau muridnya ngikutin dia karena viral, karena dia tamatan Timur Tengah, berjenggot segala macam, ngomong istilah Arabnya Masya Allah, ya, atau karena ikut-ikutan teman, ingin ikut manhaj tertentu, itu bubar itu Pak majelis. Ya. Bisa bedakan mana yang taklid? Jadi taklid itu ikut-ikutan tanpa tahu dalil kepada orang yang tidak pantas diikuti secara mutlak. Berarti kalau dibalik, bolehkah taklid kepada Nabi? Taklid kepada Nabi boleh, tapi taklid kepada Nabi bukanlah taklid. Kenapa? Semua kalam perbuatan Nabi itu dalil. Maka orang yang jumpa Nabi itu sudah nggak ada taklid pada mereka. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, jika itu yang berkata Muhammad belum dia lakukan, aku sudah percaya. Tentang Isra Mi'raj, itu bukan hanya lagi taklid, itu namanya hakul yakin. Dia sudah hakul yakin kepada Sayyidina Muhammad SAW. Abu Bakar, ya, Abu Bakar seperti itu. Wa nuzulid dawahi al-mu'dilat, ya, kal qabri wa nahwi mimma yaftaqir, ya, atau datang ke tempat-tempat yang nyentrik-nyentrik yang disebut keramat-keramat, mimma yaftaqir ila qaulin thabit bil adillah wa quti yaqinin wa aqdin rasil la yatazalzal likanahi nutija an qawati al barahin, ya. Datangnya orang, dia ubah nih tasbih jadi berlian, terus dikatakan ini bukti bahwa Nabi Muhammad ini bukan Nabi terakhir. Buktinya apa? Saya bisa
rubah tasbih jadi berlian. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Bukti dia benar, dia ganti, dia rubah ini. Nyambung nggak dengan yang tadi? Kenapa kemudian pengikut Kiai Kanjeng Dimas itu, ya, mereka percaya dengan Kanjeng Dimas? Karena mereka pernah menyaksikan sekali duit keluar dari sakunya nggak berhenti. Itu buktinya, kata mereka. Bukti bahwa Tatang ini imam yang kami tunggu-tunggu. Ya, Tuan Raja, ya, yang mulia. Gak tahu masih di penjara bagaimana itu orang. Karena dia fanatik, maka kejadian luar biasa dikaitkan sebagai bukti kebenaran. Padahal kejadian luar biasa bahasa Arabnya khariqun lil adah, sesuatu yang merusak hukum alam, hukum sunnatullah. Api harusnya membakar, gak membakar sama dia. Itu kan berarti merobek hukum alam. Hukum alam tidak dapat mengganggu hukum akal. Ingat, masih ingat hukum tadi? Hukum akal, hukum nakal, syariat, hukum alam. Ya. Apapun kejadian di alam tidak akan mengganggu. Ya, yang benar adalah hukum akal, dia menyeluruh mencakupi hukum alam. Walaupun secara adat hukum alam api terlihat membakar, tapi akal mengatakan api tidak membakar dengan tabiatnya. Api membakar karena diperintah. Inilah perbedaan ahli akidah dengan orang-orang eksak. Kalau orang-orang eksak itu yang pernah diyakini oleh sebagian filsuf dan orang-orang Mu'tazilah. Apa kata mereka? Api membakar karena tabiatnya membakar. Tabiat itu sesuatu yang melekat pada dirinya. Dia membakar dengan tabiatnya. Kalau di akidah Ahlussunnah tidak, dan dalilnya ada di Quran, ada di akal ini. Jangankan Nabi Ibrahim, saya sering lihat orang Banten, orang Padang, orang Palembang, orang Aceh itu debus, Pak, nggak kebakar. Artinya api tidak membakar dia. Nah, di Quran adakah dalil mengenai itu? Ada. Ketika Allah mengatakan kepada api, wahai api, kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Dengan dalil ini, ulama Ahlussunnah mengatakan apa? Meyakini dengan i'tikad yang jazim, api itu membakar karena diperintah. Apa kata Allah? Kuni. Kuni itu kun sama. Namun kan nar itu alam yang tidak berakal, maka dia dihukumi dengan feminim, seperti hukum perempuan. Nah, dalam bahasa Arab kalau dia feminim bukan kun, kamunya pakai ya, kuni. Hendaklah kamu wahai api menjadi dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini dalil Qur'annya. Barangkali gitu, itu contohnya, ya, itu contohnya. Kalau orang begini, mudah nggak percaya mendukun? Kalau sudah ngerti bab ini, akalnya hidup, mudah nggak percaya mendukun? Itu sebabnya kata Nabi, orang yang datang ke dukun, dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena selama 40 hari itu, keajaiban dukun itu akan mempengaruhi dia, dan itu merusak sholatnya dan membuat sholatnya ghair makbulah, tidak diterima di sisi Allah. Dia tidak kafir secara khuruj minal millah, murtad, tapi kafir secara zauq dia rusak, rasa dia rusak. Jadi ini dapat dipastikan Bapak Ibu, kalau belajar akidah dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan ulama Ahlussunnah seperti Imam Sanusi ini, saya jamin Bapak Ibu ini gak tertarik lagi sama perdukunan, gak tertarik lagi sama ilmu-ilmu gitu, gak tertarik lagi itu dah, ya.
Walaupun pernah belajar, ya saya kan pernah belajar juga begitu Pak. Sekedar tahu aja. Sekedar tahu, oh ternyata itu nggak pakai jin, itu hanya pakai pernafasan. Ya, cuma ingin tahu. Tapi tidak membuat kita kemudian sibuk dengan cahaya prana, cahaya apa tuh. Orang-orang kan suka begitu ya. Ingin mengobati dengan cakra. Akhirnya dia jadi tidak waras. Orang sakit harusnya dibawa ke dokter, tapi dia pegang-pegang dulu, begitu jadinya. Akhirnya keburu mati. Ya, kejadian di salah satu keluarga dekat kita, ini orang kena gejala stroke ringan. Tapi dia ini nggak percaya, udah tangannya udah begini-gini Pak. Habis 1 jam itu kan bahaya. Harus segera dibawa harusnya. Ya udah, jadi stroke beneran Pak. Ya. Itulah yang terjadi. Ini contoh kalau kita tidak belajar ilmu ini dengan baik, ya. Wala yaghtarru al-muqallid wa yastadillu annahu 'ala al-haqq bi quwwati tasmimihi wa qasrati ta'abbudihi. Janganlah seorang yang masih taklid, ikut-ikutan, hijrahnya ikut-ikutan, beragamanya ikut-ikutan, tertipu dan berdalih dirinya ini selamat, dirinya ini benar karena ibadah dia banyak, ya. Wa kasrati ta'abbudih, banyak ritualnya, banyak wiridannya. Lan naqdi alaihi bitasmim al-yahud wan nasara wa adat al-usan wa man fi ma'nah taqlidan li ahbarihim wa abaihim ad-dallin al-mudillin. Kenapa? Karena taklid itu pernah terjadi pada umat terdahulu dan itu membatalkan iman mereka, ya, membuatkan mereka dhal mudil. Dan akan terjadi lagi kata Nabi, nanti kalau ulama meninggal, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang akan mengangkat guru ngajinya, guru yang mengajarnya itu orang-orang yang jahil. Jangan tertipu juga ya, nggak mesti bergelar doktor, LC, SPhilI, MA, nggak mesti Pak. Alhamdulillah ini negara kita sudah mulai aware. Jadi tamatan pesantren itu ada 2 jenis. Ada namanya pesantren ya yang sampai remaja, ada pesantren kelas S1, S2, S3 disebut Ma'had Ali. Ma'had Ali itu S1 sama kayak S1-nya kampus, S2-nya sama kayak kampus, S3-nya sama. Orangnya sarungan, orangnya gamisan, sorbanan, tapi dia doktor bisa nanti. Dulu nggak ada, Indonesia sudah lakukan itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Oleh orang yang diragukan ijazahnya, ya, oleh orang itu, ya. Dia yang bikin ada apa? Hari santri, alhamdulillah ya. Orang yang bikin ada hari santri, yang bikin ada pendidikan pesantren itu diakui setara dengan kampus. Ya, semoga Allah ampuni jika ada kesalahannya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu bagaimana cara keluar dari taklid? Ini versi beliau, ya. Idza arafta hadza, jika kamu sudah faham ini, ayyuhal muqallid an-nazir li nafsi, wahai orang yang sedang taklid namun sedang progres, sedang berusaha memandang dirinya keluar dari jeratan taklid. Pengen keluar dari taklid? Nanti kita cek. Hah? Pengen keluar dari taklid atau masih ingin taklid? Pengen? Ya. Kalau boleh saya sebut, Bapak kalau keluar dari taklid berarti mulai sadar apa yang diyakini. Kesadaran itulah nanti yang dibawa mati. Inilah yang Nabi kasih jaminan, man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati dia sadar, dia ngerti bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kesadaran itu nggak hilang walaupun mohon maaf nanti Bapak stroke, walaupun sakaratul maut. Itu yang mau kita kejar nih. Siapa yang mati wa huwa ya'lam, dia sadar, dia mengerti. Nah, ini yang mau kita kejar.
Nah, bagaimana caranya keluar dari taklid supaya menjadi sadar mengerti itu? Apa kata beliau? Fa aqrabu syai' yukhrijuka 'anit taqlid bi'aunillah. Maka langkah paling mudah, paling sederhana yang mengeluarkan engkau dengan pertolongan Allah dari taklid adalah antanzura ila aqrabil asya' ilaik. Lihatlah hal paling dekat pada dirimu, yaitu dirimu sendiri. Apa yang paling dekat ke kita? Gunung. Ini kan banyak yang tafakur alam ke gunung. Alam yang paling ajaib itu bukan gunung, tapi tubuh kita ini, diri kita ini yang paling ajaib. Ya. Wa dzaka nafsuk, qala Allah Ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah berfirman, ya, surat Dzariyat ayat 21, di dalam dirimu, pada dirimu, apakah engkau tidak memperhatikannya? Nah, inilah awal orang keluar dari taklid. Mengenal diri. Mengenal diri. Inilah titik temu antara kajian akidah dengan kajian tasawuf. Ya. Fata'lam ala darurah annaka lam takun summa kunta. Coba saya mau pastikan, Bapak ini sadar gak kapan lahirnya? Masih ingat tahunnya? Siapa yang ngasih tahu? Ya, emang tahunnya segitu? Ya, tema pas dilihat kayaknya pas gitu ya. Oke. Pak pengurus tahun berapa nih lahirnya? Ya. 59. Bapak yakin tahun 57 nggak ada? Yakin? Nah, oke. Maksud saya, Bapak yakin nggak dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Itu targetnya. Kita ini pernah tiada, lalu diadakan. Sepakat semua? Apa dulu, dari dulu nggak pernah tiada, selalu ada? Gimana? Ada yang di sini yang selalu ada? Nah, berarti semua kita sabaqana al-adam, bahasa Arabnya gitu. Kita ini semua pernah tiada. Fa'aujadana, lalu Allah dengan kunnya, dengan kudrat iradatnya mengatakan kun, jadilah kamu ada, kita menjadi ada. Oke. Fata'lam anna laka mujidan aujadak. Maka kamu harusnya bertanya, siapa yang mengadakan wujudmu? Coba cek badannya asli ada nih atau lagi mimpi nih? Karena Nabi mengatakan manusia itu sedang bermimpi. Jika mereka mati, mereka sadar. Ini kita lagi mimpi gak nih? Coba cek dulu, ini ada bener gak nih? Ada ya? Sadar bener? Oke, insya Allah kesadaran nanti kita bawa mati. Bahwa wujudku ini, wujud kita ini, wujud kita semua bukan saya yang bikin, betul gak? Ada yang bikin dirinya sendiri? Orang tua yang bikin? Coba, Bapak yang punya anak, itu Bapak yang bikin anak atau Bapak cuma bercinta aja tapi anak menjadi-jadi aja? Mana yang benar, Pak? Bapak mah cinta aja. Allah yang jadiin, banyak juga yang bercinta gak jadi-jadi. Bahkan Allah buktikan ya, ada yang tidak bercinta, tidak melakukan hubungan badan, tapi jadi. Itu dua. Satu, Maryam tidak melakukan hubungan badan, hamil, jadilah Sayyidina Isa. Yang kedua, Hawa itu muncul bukan dari perempuan hamil, tapi dari laki-laki. Diambil dari laki-laki. Ada langsung min nafsi wahidah, kan ayatnya jelas ya. Gimana Pak? Berarti wujudnya manusia ini gak mesti melalui lahir. Suka-suka Allah. Terakhir Nabi Adam itu wujud, siapa yang ngelahirin? Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Kalau ada tafsir yang mengatakan Adam itu punya ayah ibu dalam pengertian ibu yang melahirkan,
itu disebut tafsir yang nyempil, ya. Disebut ad-dakhil fi tafsir. Dalam kajian ilmu tafsir disebut sesuatu yang bukan tafsir tapi masuk ke ranah tafsir. Kalau Syekh Ghumari nyebutnya al-bid'ah fi tafasir, bid'ah dalam tafsir. Nah, itu muncul hari ini beberapa orang, ya. Sudah pastikan bahwa dirinya, tubuh ini, diri kita ini bukan kita yang bikin, bukan kita yang buat. Yakin? Yakin benar? Coba saya mau pastiin dulu nih, biar keluar dari taklid yang paling sederhana. Tubuh ini kita yang bikin? Enggak. Yang lebih kecil lagi, rambut. Ada yang bikin rambutnya? Satu rambut pun kita nggak bisa bikin. Kita hanya bisa ambil ijuk lalu kita warna-warnain, atau ambil benang kita warna-warnain mirip sama, kita tempel di sini, nggak tumbuh dia. Jadi jangankan sekujur tubuh ini, satu helai rambut pun kita tidak sanggup buat. Sampai hari ini tidak ada teknologi yang bisa membuat satu helai rambut, tidak ada satupun. Berarti ada yang membuat. Yang membuat itu bahasa kitanya disebut Tuhan pencipta, bahasa Arabnya disebut ilah atau Rabb atau Khalik. Itu sama artinya. Dan dalam bahasa Arab disebut namanya Allah. Maka katakan, ya Allah, wahai penciptaku. Maka batulah benar, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji milik Rabbil alamin, Allah pencipta alam semesta. Aku bagian dari alam itu. Dapat dua dalil sekaligus, dalil akli, dalil nakli, dalil syara. Gimana? Udah yakin ini? Sudah yakin benar? Ya udah, lalu baca raditu billahi rabba. Ya Allah, aku terima bahwa aku hambamu, Engkau adalah penciptaku, Tuhanku, pengaturku. Baca itu setiap pagi. Saya jamin Bapak Ibu jadi orang paling bahagia di alam semesta, ya. Orang paling bahagia itu orang yang melafazkan keridaan, yang dia memantapkan, memahamkan keridaan, kerelaan. Kalau ada masalah apapun dia akan gampang memaafkan, gampang mengalah. Itu kalau orang sudah ridha, ya, insya Allah. Sudah syuruk Pak? Belum, sedikit lagi. Sedikit lagi. Biasanya ada lampu Pak. Nanti kalau saya ngajar, ya, sudah mulai tua ternyata, ya. Udah mulai bayang-bayang dia. Sampai di mana tadi nih? Taib. Fata'lam anna laka mujidan awjadak. Setelah kau melihat secara doruri, bahkan ini gak perlu sebenarnya kamu mikir, kata beliau. Tapi ya mikir juga, dilihat-lihat, ya juga ya. Berarti mikir dong. Ya. Kalau doruri itu darurat, tidak ada berpikir bahwa saat ini pagi, mikir gak? Ini pagi mikir gak? Pakai mikir apa langsung tahu? Langsung tahu. Ini pada hidup atau enggak? Daruri, kita tahu bahwa ini pagi, kita masuk di waktu pagi. Kita tahu bidaruri. Bidaruri itu mengetahui, menyadari tanpa perlu dalil, tanpa perlu menatap, memandang dan eksperimen, apalagi melakukan penelitian, nggak perlu. Sedangkan untuk kesadaran diri kita perlu menatap diri kita. Oh, ternyata baik aku ataupun ayahku tidak pernah bikin anak, menciptakan anak. Hanya asbab sehingga penciptaan itu terjadi. Ya. Disitulah muncul kenapa ya keluarga pakai KB, mawani' waladah, ya, penghalang kelahiran. Karena ternyata subur kali. Dan sebaliknya,
Sebagian keluarga nggak hamil-hamil, betul nggak? Sudah coba ini, coba itu, nggak berhasil. Ada yang begitu? Ada juga yang begitu. Ya, artinya bukan ayah ibu, bukan suami istri yang menciptakan anak, tapi ada yang menciptakan orang tua, yang menciptakan ayah ibu, yang menciptakan anak. Dalam bahasa kita disebut Tuhan, dalam bahasa Arab disebut Allah. Bahasa apa saja boleh. لاستحالة أن توجد نفسك وإلا الأمكن أن توجد ما هو أهون عليك من نفسك وهو ذات غيرك لمساوته لك في الإمكان وإنما قلنا أهون عليك لما في إيجادك نفسك من زيادة التهافت والجمع بين المتنافيين وهو تقدمك على نفسك وتأخرك عنها لوجوب سبق الفاعل على فعله فإذا كان ذاته نفس فعله لازم المحظور المذكور. Ya, ini hanya penjelasan aja, yang intinya sudah dapat sebenarnya. Kalau tadi contoh yang paling ringan apa tadi? Rambut. Jadi kalau saya buktiin Allah itu ada, pencipta itu ada, nggak usah ribet-ribet pakai penelitian. Ambil satu rambut kita, tanyain kepada orang yang ateis. Kalau memang tidak ada pencipta, kira-kira betulkah engkau yang mencipta? Yang mencipta perbuatanmu sendiri, rambutmu sendiri? Ternyata bukan, ya. Nah, kalau seandainya kita yang mengatur diri sendiri, bahwa takdir kita yang pegang, alam semesta ini kita yang atur, sanggupkah Bapak Ibu menahan satu uban tubuh? Sanggup gak? Kan gak ada yang sanggup. Artinya kita bukanlah pencipta diri sendiri, kita dicipta, ya. Bahkan menua itu tidak bisa ditahan, Pak, ya. Ada yang sudah merasa tua belum? Tapi biasanya orang tua tuh gak merasa tua, Pak. Semangatnya, cuma badannya kan sudah capek-capek, punggung sudah sakit, rambut sudah putih, kolesterol sudah Masya Allah, darah tinggi, liver mulai kena, ginjal mulai mulai berasa. Tapi kalau ada urusan lawan jenis sama urusan fulus, kekuasaan, itu kita sumuran, Pak. Ya, sama aja kita itu. Nah, inilah cara keluar dari taklid paling basic. Bahwa taklid, cara pemutusnya adalah dalil akli, ya. Penyempurnanya baru dalil nakli, gitu, ya. Pelengkapnya baru dalil adi, hukum adi, hukum alam. Nah, itu nanti akan jadi kepakaran-kepakaran. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu, insya Allah pagi ini mungkin ilmu ini sederhana kita sudah tahu selama ini, tapi dalam kerangka keilmuan akidah mungkin jarang dibedah. Betul nggak? Kita semua dari dulu sudah sadar bahwa kita dicipta, tapi kita melihat menatap pelan-pelan itu baru pagi ini barangkali, ya. Dan ini kabar gembiranya, Bapak Ibu pagi ini sudah keluar dari hadidit taqlid, dari jeratan taklid, dan sudah masuk kepada kesadaran berakal saat beragama. Maka selamat beragama, selamat berakal, karena tidak ada agama kecuali bagi orang yang berakal, ya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Maka silakan ambil ibrahnya jika memang kita punya absar, punya albab. Semoga Allah memberkahi kita semua, ya. Mari kita tutup dengan doa khafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, dengan kesadaran dan keilmuan yang kuat. Dan ya Allah, jangan sampai Engkau mencabut nyawa kami kecuali kami tetap diberikan kesadaran bahwa tiada yang berhak disembah, yang dituju, yang dicinta kecuali hanya Engkau semata. Bahwa Nabi Muhammad kekasih Engkau adalah Rasul Engkau. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Engkau. Allahumma ya Allah, berikan juga kami kebahagiaan di akhirat.
selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah dan urusan-urusan padang mahsyar, mizan, hisab, sirat. Ya Allah, hasibna hisaban yasira bal adkhilna al-jannah biduni hisabin wala azab. Ya Allah, jika memungkinkan, ya Allah, masukkan kami 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Jadikan kami orang yang mutawakkilin, orang-orang yang berserah diri karena kemurnian tauhid, kemurnian rasa iman kepada Engkau, ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share. Karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.